Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kembali lagi kita pada topik yang kelima, tentang apa itu hidup kecewa. Tentunya tidak sedikit anak-anak Tuhan atau para hamba-hamba Tuhan yang hidup bahkan tinggal dalam kekecewaannya. Oleh sebab itu, firman Tuhan adalah suatu pedoman yang hidup yang akan menuntun kita di perjalanan hidup kita sepanjang masa. Apa itu hidup kecewa? Hidup kecewa adalah kondisi ketika seseorang merasa kecewa atau kehilangan harapan terhadap hidupnya atau sesuatu yang dianggap penting dalam hidupnya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kegagalan dalam mencapai tujuan, kehilangan orang yang dicintai mungkin, perubahan keadaan yang tidak diinginkan, atau konflik dalam hubungan interpersonal. Hidup kecewa dapat menyebabkan seseorang itu bisa merasa sedih, bisa merasa stres, dan frustasi. Hal ini juga dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik seseorang, dan dapat mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa hidup kecewa merupakan suatu hal yang wajar, yang bisa dialami oleh siapa saja. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk belajar dari pengalaman hidup tersebut dan memperbaiki diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat menghadapi masa depan. Kita akan menyimak apa kerugian orang yang hidup dalam kekecewaan. Hidup kecewa dapat menyebabkan kerugian bagi seseorang, baik secara psikologis maupun fisik. Yang pertama, gangguan kesehatan mental. Hidup kecewa dapat menyebabkan stres dan depresi yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Hal ini dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berpikir jernih. Membuat keputusan itu sangat susah. Dan merencanakan masa depan itu sangat sulit. Yang kedua, penurunan motivasi. Hidup kecewa dapat menyebabkan seseorang merasa putus asa dan kehilangan motivasi untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting atau mengejar tujuan hidup. Hal ini dapat menghambat kemajuan dan pengembangan diri seseorang. Yang ketiga, kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Hidup kecewa dapat membuat seseorang cenderung menarik diri dan sulit untuk membentuk hubungan interpersonal yang positif. Hal ini dapat mengganggu kehidupan sosial seseorang dan mengisolasi diri dari dukungan yang seharusnya bisa diperoleh. Seharusnya ada dukungan yang bisa didapatkan. Tapi bisa saja seseorang yang kecewa bisa menutup diri. Yang keempat, kerugian fisik. Hidup kecewa dapat mempengaruhi kesehatan fisik seseorang, seperti peningkatan tekanan darah, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan masalah kesehatan lainnya. Wah, itu sangat bahaya. Yang kelima, potensi kehilangan peluang. Hidup kecewa dapat membuat seseorang kehilangan peluang untuk mencapai tujuan atau meraih kesuksesan yang diinginkan. Hal ini dapat menyebabkan seseorang merasa tertinggal atau terhambat dalam hidupnya. Namun penting untuk diingat bahwa hidup kecewa tidak selamanya membawa kerugian. Ini penting. Justru seseorang dapat belajar dari pengalaman hidup tersebut, mencari bantuan dari orang yang dicintai, dan melakukan upaya untuk memperbaiki diri
dan mencapai kesuksesan di masa depan. Karena sudah terlalu banyak orang yang kecewa, itu hancur-hancuran. Dalam kondisi sekarang ini, ada berapa banyak kira-kira orang yang mengalami kekecewaan dan hidup dalam kehancuran? Saya mau sampaikan, kita sama-sama belajar bahwa yang perlu kita ingat, orang Kristen, orang percaya, para hamba-hamba Tuhan, jangan mudah kecewa. Nah, mengapa orang Kristen jangan mudah kecewa? Saya sangat senang sekali karena ada beberapa ayat firman Tuhan yang menguatkan untuk supaya kita tidak mudah kecewa. Yang pertama, di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 16 saya akan bacakan. Karena itu kami tidak kecewa, sebaliknya, meskipun tubuh ini berjalan menuju kehancuran, roh kita bertambah kuat dari hari ke hari. Wah, sangat luar biasa. Mengapa tidak gampang kecewa? Tadi dikatakan firman Tuhan bahwa roh kita bertambah kuat dari hari ke hari. Makanya tidak gampang kecewa. Nah, banyak orang ketika kecewa hidup dalam kehancuran. Tetapi masih banyak orang, katakanlah itu, melayani, setia hingga akhir. Kenapa? Karena rohnya bertambah kuat dari hari ke hari. Tidak gampang kecewa. Seperti itu. Sekalipun kecewa itu wajar, tapi jangan tinggal dalam kekecewaan yang berkepanjangan. Amin. Tidak sedikit anak-anak Tuhan, bahkan para hamba-hamba Tuhan, hidup dalam penantian, menantikan Tuhan. Kok Tuhan sepertinya tidak datang-datang? Lalu kecewa, setelah itu mengambil jalan pintas, menyimpang dari firman Tuhan. Tinggal dalam kekecewaan. Akhirnya menurut pandangan pikiran seseorang itu sendiri. Oh, ini jalan yang terbaik. Tapi bukan firman Tuhan. Ambil jalan yang salah. Seharusnya mata kita, mata rohani kita tertuju dan fokus kepada Kristus. Berpusat pada Kristus. Apapun situasi dan kondisinya. Yang kedua, kita baca firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 7-8. Maka bersabarlah kamu saudara-saudaraku sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil tanah yang berharga dari tanahnya. Ia bersabar sampai hujan musim gugur dan hujan di musim semi turun. Kamu juga bersabarlah, kuatkanlah hatimu, sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Bersabar saja. Amin. Diberkatilah kita yang sampai hari ini tetap sabar dan tidak gampang hidup dalam kekecewaan. Haleluya. Dan tidak sedikit orang yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan karena kecewa. Kenapa? Sepertinya Tuhan tidak menolong. Bahkan tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang Maha tahu. Dia penuh kasih, Dia adil. Kadang sesuatu terjadi itu di luar pola pikir kita yang menurut kita itu tidak wajar, tidak masuk akal. Tapi kadang bagi Tuhan itu yang terbaik dan masuk akal. Kita hanya butuh kesabaran dan jangan pernah kecewa. Tetapi banyak di hari-hari ini begitu cepat kecewa dan menyalahkan Tuhan. Seakan-akan tidak ada pertolongan. Ingat, di dalam Dia selalu ada pertolongan, tepat pada waktunya. Ya. Ikuti saja kehendak Tuhan. Ikuti saja pemikiran Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau.
Kita baca di dalam Yesaya 41 ayat 10. Bukankah telah kukatakan kepadamu, bersabarlah, jangan takut. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan menguatkan engkau, sungguh akan menolong engkau. Wah, luar biasa. Sungguh akan meneguhkan engkau dengan tangan kananku yang besar. Haleluya. Diberkatilah mereka yang tidak kecewa. Haleluya. Tetapi tidak sedikit juga banyak yang merasakan, wah, seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Seakan-akan Tuhan membiarkan kita. Tuhan sudah tidak sayang lagi sama saya. Sudah tidak sayang lagi pada keluarga saya. Kadang seperti itu. Ingat, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tidak mengajar. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu mau mengajar kita. Supaya kita mengerti, kita lebih dewasa di dalam Dia. Nah, kalau kita baca yang keempat itu di Ulangan 31 ayat 6. Janganlah kamu gentar dan takut karena mereka itu. Sebab Tuhan Allahmu yang mendampingi engkau tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan engkau. Dalam kondisi, situasi apapun, persoalan apapun itu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Bersyukurlah kita yang bertahan dan tetap setia dan tidak mau gampang kecewa. Amin. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi itu juga menguatkan saya, sehingga kita sama-sama didorong oleh firman Tuhan untuk memahami Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca dapat dilihat bahwa Allah selalu menyediakan kekuatan buat kita. Amin. Dan Allah selalu menyediakan penghiburan buat kita. Dan Allah selalu menyediakan perlindungan untuk kita yang sedang menghadapi kekecewaan atau rintangan hidup. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk tetap teguh dalam iman dan berharap pada Tuhan, bukan pada keadaan yang sedang kita hadapi ya. Bukan pada keadaan yang sedang kita hadapi. Karena apa? Karena kita percaya pada Tuhan yang selalu ada di sisi kita dan akan selalu membantu kita melewati setiap kekecewaan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita dan dapat memberkati kita semua. Nah, selanjutnya kita akan ketemu lagi pada topik yang ke-6. Kita akan melihat seorang tokoh Alkitab yang kecewa, yaitu Nabi Yeremia, di mana Nabi Yeremia mengalami kekecewaan, namun menemukan harapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.